Halo Sobat Noba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 198 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, kegaduhan ini mengundang kedatangan dua penguasa besar lain dari wilayah Luoling, binatang 5 elemen dan binatang Tianmu, yang menyadari bahwa kemunculan roh gunung Luoling adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari kutukan tempat ini. Di sisi lain, Xiaoyan dan kelompoknya hanya bisa bersembunyi sambil menyaksikan seluruh kekacauan terjadi. Xiaoyan menyadari bahwa rahasia besar gunung Luoling telah terkuak. Semua makhluk di sana hanyalah hasil energi sisa pertempuran kuno, dan roh gunung Luoling adalah inti yang mengatur semuanya. Jadi, itu adalah binatang 5 elemen, gumam Xiaoyan. Sejak masih berada di benua Dodi, ia pernah bersumpah di hadapan leluhurnya, Xiaoyan. Suatu hari, ia akan membantunya kembali ke dunia ini. Sayangnya, ketika ia masih berada di benua Doki, batasan dunia yang membuat seorang kultivator yang berhasil menembus tingkat Dodi tak dapat tinggal terlalu lama. Karena itulah Xiaoyan belum sempat menyelesaikan urusan leluhurnya tersebut. Untungnya, sisa terakhir jiwa Xiaoyan tertinggal di makam surgawi berhasil ia simpan. Dengan demikian, kini Xiaoyan memiliki kemungkinan nyata untuk membangkitkannya kembali. Dalam benaknya, suara Raja Naga Emas kembali terngiang. Perlu kau ingat, benua Dodi berbeda dari benua Doki di bawah sana. Untuk membangkitkan seseorang hanya dari sisa sehelai jiwa, kau membutuhkan 4 benda ini. Pertama, pil pembentuk jiwa. Kedua, satu tubuh utuh dari seorang ahli tingkat Dodi. Ketiga, inti sihir dari binatang buas tingkat Dodi. Keempat, dan yang paling dasar, api yang digunakan harus berupa api suci. Sang Raja Naga Emas melanjutkan, pil pembentuk jiwa adalah pil tingkat 2 di ranah Kaisar, pil duniawi kelas tertinggi. Ia mampu menghidupkan kembali tulang yang hancur dan daging yang lenyap. Bahkan, seseorang yang hanya tinggal sehelai jiwa pun dapat dipulihkan. Untuk tubuh Dodi, itu bukan masalah besar. Namun kualitas tubuh itu akan menentukan batas pencapaian seseorang setelah dibangkitkan. Semakin kuat tubuh Dodi tersebut, semakin tinggi potensi kebangkitannya. Sedangkan inti sihir binatang tingkat Dodi, kau sudah mempersiapkannya. Jadi yang kurang darimu, kini hanyalah kemampuan untuk meracik pil itu. Jika suatu hari ada kesempatan, masuklah ke sekte Fengxiang dan dapatkan darah esensi serta inti sihir binatang 5 elemen. Itu akan sangat membantumu dalam menghidupkan kembali leluhurmu. Suara itu memudar, meninggalkan gema yang bergetar dalam hati Xiaoyan. Darah dan inti sihir 5 elemen. Bahkan guruku sendiri memuji betapa luar biasa keduanya, gumam Xiaoyan. Ia menghela napas perlahan. Tubuh seorang Dodi harus segera kusiapkan. Namun pil pembentuk jiwa, itulah bagian tersulit. Meski aku telah menjadi alkemis tingkat 2 di ranah Kaisar, aku belum benar-benar menembus batasnya. Aku masih membutuhkan waktu. Xiaoyan terus menghitung rencana dalam benaknya. Xiaoyan, kau tidak apa-apa? Tanya Mu Yingying sambil menyentuh lengannya. Ia heran melihat Xiaoyan tiba-tiba terpaku saat memandangi binatang 5 elemen. Aku baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum kecil, lalu kembali menatap makhluk raksasa itu. Binatang 5 elemen berdiri dengan tubuh dipagari lingkaran air bening yang terus berputar. Namun cangkang kura-kura emas raksasa dan keempat anggota tubuhnya terlihat sangat mencolok. Pertahanannya luar biasa kuat, benar-benar sulit ditangani. Xiaoyan merasakan auranya dan bergumam pelan. Kau berniat menyerangku bukan? Suara Qinxin terdengar ringan, seolah dapat membaca pikiran. Bagaimana kau tahu? Xiaoyan tercengang. Aku membutuhkan tempurungnya, sisanya inti sihir dan darahnya, boleh kau ambil. Bagaimana? Ucap Qinxin dengan senyum menggoda. Baik, kita sepakat. Xiaoyan mengangguk tanpa ragu. Aku ikut. Mu Yingying tiba-tiba berbicara. Hadiah sudah dibagi habis, tidak ada untukmu lagi. Qinxin menggoda sambil cemberut manja. Tidak apa-apa, anggap saja ini balasan karena kau membantu aku melewati tribulasi 2 di bintang 6. Jawab Mu Yingying sembari tersenyum lembut pada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk. Hati-hati, mereka sebentar lagi bergerak. Binatang 5 elemen dan binatang Tianmu turun bersamaan di puncak Gunung Liang, membuat seluruh area menjadi hiruk pikuk. Kita bertiga akhirnya berkumpul, ucap anak kecil berambut emas itu dengan nada tenang. Benar, hari ini sudah kutunggu begitu lama.
Jawab binatang Tianmu. Sikapnya tak lagi bercanda. Kini ada beban berat dalam nada suaranya. Tatapannya terarah tajam pada perempuan yang merupakan roh Gunung Luoling. Kalian berdua benar-benar berani. Gunung Luoling adalah tempat terbaik bagi kita untuk bertahan hidup. Bisa tinggal di sini sudah merupakan anugerah besar. Jika kalian memaksakan diri, kalian akan menanggung akibatnya. Ucap binatang 5 elemen dengan dingin. 5 elemen, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Kau bisa bertahan 10.000 tahun di sini. Tubuhmu yang keras akan mampu melewati tribulasi 10.000 tahun. Tapi kami, apakah kami harus menunggu sampai saat itu juga? Kami tidak punya waktu sebanyak itu. Dan meski kami berhasil bertahan 10.000 tahun, dengan apa kami bisa menembus tribulasi tersebut? Binatang Tianmu menatap dengan kebencian. Jadi kau sudah bersekongkol dengannya. Anak berambut emas pun menjawab sambil tersenyum. Benar, aku memang bekerja sama dengannya. Aku sudah berjanji. Setelah mengalahkan roh Gunung Luoling, aku akan membawanya pergi bersama. Mendengar itu, binatang 5 elemen tertawa keras. Tianmu, kau benar-benar tertipu. Kau tahu betul sifat bocah ini. Bergabung dengannya sama saja masuk ke mulut harimau. Tianmu menjawab, justru karena aku tahu sifatnya, aku memilih ikut. Jika kami menang, kami bebas dari tempat terkutuk ini. Jika kami gagal dan mati, itu tetap lebih baik daripada hidup terpenjara. 5 elemen menghela napas panjang. Karena kalian sudah memutuskan, aku tidak akan menghalangi. Namun aku tidak akan ikut bertarung. Aku akan hanya menjadi saksi. Bocah berambut emas mengatakan, kalau begitu, mulai sekarang. Roh Gunung Luoling hanya bisa dipanggil dengan kekuatan seluruh binatang mati di gunung ini. Jika ia lolos hari ini, kita tak akan punya kesempatan kedua. Di tengah percakapan itu, perempuan roh Gunung Luoling tiba-tiba berbicara dengan nada meremehkan. Sudahkah selesai berdiskusi? Kalau begitu, datanglah bersama-sama. Pertempuran besar pun akan segera dimulai. Orang ini sudah memulihkan ingatannya. Tianmu, sang raksasa bermata banyak, tertegun seketika. Sorot matanya memancarkan kewaspadaan mendalam. Ketika roh penjaga Gunung Luoling itu pertama kali muncul, ia masih berwujud seorang perempuan yang sama sekali tidak memiliki ingatan. Namun, setelah percakapan antara Tianmu, bocah berambut emas dan 5 elemen berlangsung, kekuatan serta ingatannya perlahan bangkit kembali. Tubuhnya pun berubah dari sosok polos yang baru terbangun menjadi wujud yang sangat mempesona. Diselimuti cahaya tak berwarna yang misterius. Sepertinya aku tertidur terlalu lama, hingga sebagian ingatanku menghilang. Tapi tidak masalah, sekarang semuanya telah kembali, ucapnya pelan. Tatapan perempuan itu berubah tajam, begitu puas dan mengancam saat matanya terkunci pada bocah berambut emas. Dasar bajingan. Bocah itu bersis marah. Jelas ia sangat mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Aku ingat dirimu, si rubah kecil waktu itu. Ketika kau baru lahir di Gunung Luoling, kau hanyalah seekor binatang hantu yang lemah. Saat itu, kau dikepung oleh banyak binatang hantu yang lebih kuat. Jika bukan karena aku kebetulan lewat dan menyelamatkanmu, mungkin tubuhmu telah menjadi santapan mereka. Tak kusangka, kau malah memilih jalan yang menyimpang. Roh Gunung Luoling menggeleng perlahan. Bocah berambut emas tertawa keras. Namun tawanya dingin dan penuh dendam. Jalan menyimpang. Jika waktu itu aku tidak dibantu olehmu dan si kucing malam, aku pasti sudah menjadi makanan para daya iblis itu. Sejak saat itu, aku berlatih siang dan malam tanpa henti, mencoba segala cara untuk menjadi lebih kuat. Tujuanku hanya satu, membuat mereka yang pernah merendahkan dan menginjakku mati dengan cara paling menyedihkan. Mendengar itu, Tianmu raksasa terbelalak. Jadi, dia adalah 3 ekor rubah iblis. Menurut legenda, rubah iblis berekor 3 adalah makhluk langka dari zaman kuno. Klan rubah mengukur kekuatan berdasarkan jumlah ekor. Yang terlemah memiliki 1 ekor, sedangkan yang terkuat memiliki 9. Masing-masing ekor dikatakan setara dengan 1 nyawa. Pertempuran tidak bisa dihindari. Baik rubah iblis maupun Tianmu tahu bahwa semakin lama waktu terbuang, semakin besar kerugian bagi mereka. Bagaimanapun, wanita itu adalah roh Gunung Luoling. Bisa dibilang ratu dari seluruh wilayah ini. Bocah berambut emas menggeram. Tianmu, bergerak sekarang. Setelah selesai, imbalanmu tidak akan berkurang sedikit pun. Begitu kata-katanya meluncur, tubuh kecilnya bergetar keras. Suara dentum meletup-letup terdengar berturut-turut, dan wujud manusia sang bocah hancur seketika. Tubuhnya berubah menjadi seekor rubah berbulu putih salju.
Matanya merah menyala, penuh aura pembunuh. Setiap gerakan kecil dari kakinya mampu mengguncangkan ruang di sekitarnya. Yang paling mencolok adalah 3 ekor putih panjang yang terus berayun, memancarkan kekuatan misterius. "Serang!" teriak Tianmu. Tubuh raksasa itu lenyap dari tempatnya, muncul kembali dengan kecepatan kilat, lalu menghantamkan serangan energi raksasa ke arah roh Gunung Luoling. Roh Gunung Luoling memandang mereka dengan tenang, meski kewaspadaannya memenuhi wajahnya. "Sepertinya aturan Gunung Luoling sudah saatnya ditata ulang," ucapnya. Meski ia adalah inti dari gunung itu, menghadapi 3 ekor rubah dan Tianmu tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan kedua makhluk itu berada pada puncak dunia binatang kematian. 3 ekor rubah berada pada tingkat Daudi bintang 8, sementara Tianmu berada di tahap puncak bintang 7 Daudi. Tang 5 elemen, meski tidak memiliki serangan kuat, memiliki pertahanan luar biasa dengan cangkang 5 elemen, sehingga peringkat tempurnya setara dengan Daudi bintang 7 tahap akhir. Roh Gunung Luoling mengibaskan tangan, dan seketika energi tak berwarna menyembur keluar, menepis serangan dahsyat Tianmu seolah itu hanyalah hembusan angin. Namun Tianmu memang hanya menguji kekuatannya. Serangan sejati ada di tangan 3 ekor rubah. Dengan dentuman bertubi-tubi, rubah itu mengayunkan ekor raksaksanya ke arah roh gunung. Gelombang aura jahat melenting kuat, seakan hendak merobek dimensi itu sendiri. Binatang 5 elemen yang sedang mengamati dari kejauhan berkata pelan, "Ekor." Dulunya itu adalah titik lemahnya, tapi setelah bertahun-tahun, dia justru mengubah kelemahannya menjadi senjata terkuatnya. Benar-benar makhluk yang menyebalkan. Pertarungan ketiganya berlangsung sengit, namun siapapun yang melihat dapat menyimpulkan bahwa mereka belum menunjukkan kekuatan penuh. Semuanya masih berada pada tahap saling mengukur kemampuan. Sementara itu, di 2 gunung lain dari 3 gunung besar Gunung Luoling, kelompok Xiaoyan tiba di wilayah 5 elemen Beast. Namun mereka terkejut mendapati bahwa makhluk itu telah menghilang. Hal ini membuat mereka semua gelisah, sebab binatang 5 elemen biasanya tidak pernah meninggalkan wilayahnya. Di Gunung Tianmu, situasinya sama saja. Mereka mencari ke seluruh penjuru, tetapi Tianmu tidak terlihat dimanapun. Karena tidak menemukan jejak keduanya, para peserta uji coba akhirnya memutuskan memburu binatang iblis lain. Anehnya, setiap kali mereka membunuh seekor binatang iblis, kekuatan mereka meningkat meski hanya sedikit. Rahasia di balik fenomena itu masih belum diketahui. Sementara itu, Xin diperlihatkan di ruang rapat para tetua Pavilion Fenxiang. "Di mana Musuji dan Xiang Yuan?" tanya seorang pria berwajah bengis yang duduk sebagai pemimpin. Di sampingnya berdiri King Lao. "Melapor, Tuan Pavilion. Mereka telah pergi menjaga Gunung Luoling. Jika terjadi sesuatu, mereka akan melapor secepatnya," jawab salah satu tetua dengan hormat. Pemimpin itu mengangguk pelan. Jika keadaan benar-benar tidak dapat dikendalikan, Gunung Luoling sudah tidak layak untuk tetap dibiarkan. Para tetua lainnya mengangguk dengan wajah serius. Meski tempat itu adalah lahan pelatihan yang luar biasa, jumlah peserta uji coba yang mati setiap tahun selalu tidak sedikit, dan akar masalah itu tidak pernah bisa dipecahkan. Sebelum pergi, sang pemimpin menatap kosong ke kejauhan. "Xiaoyan, Musuji, jika anak perempuanku terluka sedikit saja, aku akan menuntut kalian sampai akhir." Ia pun melangkah pergi dengan aura membara. Di puncak Gunung Wuliang, pertempuran dahsyat masih terus bergulir. Dentuman keras mengguncang langit. Sementara tubuh raksasa Tianmu, sang binatang bermata 1000, kini dipenuhi luka. Tidak jauh darinya, sosok anggun namun mematikan, sang rubah ekor 3 juga tampak terluka. Garis-garis darah tipis menggores wajahnya yang putih bagaikan giok. Tianmu menatap lekat roh Gunung Luoling. Sosok yang berdiri di hadapan mereka dengan aura mendominasi. Di belakang rubah ekor 3 berdiri Yemou, makhluk yang dulu pernah menyelamatkan sang rubah. Karena itu, meski memiliki sifat liar dan pemberontak, rubah ekor 3 tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Ditambah lagi, keberadaan binatang 5 elemen yang mengawasi dari samping. Tianmu hanya bisa memusatkan perhatiannya pada rubah ekor 3. Tidak mengecewakan, benar-benar layak disebut roh Gunung Luoling, ucap rubah ekor 3. Tatapannya penuh kecerdikan dan bahaya. Roh Gunung Luoling menjawab dingin. "Dan kalian berdua pun semakin kuat. Kebetulan kali ini aku telah terbangun sepenuhnya, maka biarkan aku mengembalikan kalian berdua ke debu." Ia melangkah maju. Aura yang memancar darinya menunjukkan keangkuhan seorang penguasa sejati.
Seluruh aturan di Gunung Luoling adalah ciptaanku. Mustahil membiarkan kalian mengubahnya sesuka hati. Rubah ekor 3 tertawa keras. Tawa yang aneh, mengandung kegilaan. Peraturan, kemenangan menentukan segalanya. Yang kuat menetapkan aturan. Jika ingin menggulingkan suatu kekuasaan, yang diperlukan hanyalah kekuatan yang jauh lebih besar. Roh Gunung Luoling mengatakan, rubah ekor 3. Aku menolongmu dahulu karena hatimu yang murni. Tapi sekarang, matamu telah tertutup oleh sesuatu yang kelam. Ia mengangkat tangannya. Hari ini adalah akhir terbaik bagimu. Dengan satu hembusan, aura raksasa menyembur dari tubuhnya. Begitu kekuatan itu bangkit, Tianmu dan binatang 5 elemen langsung terdorong ke tanah. Tubuh mereka serasa dihancurkan oleh tekanan luar biasa. Ini kekuatan Gunung Luoling. Dia akhirnya memperlihatkannya. Mata rubah ekor 3 pun berubah aneh, seolah memantulkan sesuatu yang misterius. Roh Gunung Luoling menyipitkan mata. Ada kejutan dalam tatapannya. Bagaimana mungkin makhluk itu tidak terpengaruh? Seluruh makhluk mati yang lahir di wilayah Gunung Luoling, baik di dataran maupun di 3 pegunungan, Gunung 5 Elemen, Gunung Tianmu, dan Gunung Liang, seharusnya tunduk pada kekuatan ini. Ia adalah penguasa sejati Gunung Luoling. Bagaimana mungkin rubah ekor 3 tetap berdiri tanpa goyah? Rubah ekor 3 melangkah maju dengan tenang, seolah menikmati keterkejutan lawannya. Rubah ekor 3 tersenyum dingin. Ia mengatakan, heran, aku akan menjawab rasa ingin tahumu. Pertama, benar bahwa kekuatanmu adalah kekuatan Gunung Luoling, dan benar bahwa kaulah penguasa wilayah ini. Namun, kekuatan itu hanya mampu menekan makhluk mati asli Gunung Luoling, bukan setengah manusia, setengah binatang. Setengah manusia, setengah binatang. Roh Gunung Luoling terdiam. Alisnya berkerut dalam. Benar, setelah kau menyelamatkanku dulu, tubuhku menyerap sehelai kecil kekuatan Luoling. Lalu ratusan tahun terakhir, para murid sekte Fenxiang terus datang ke sini untuk berlatih. Kadang ada 1-2 orang yang tidak pernah kembali. Rubah ekor 3 menyeringai bingis. Mereka menjadi pupuk paling berharga bagiku. Tianmu terperangah. Dia memakan manusia. Itu gila. Makhluk mati dan manusia adalah 2 entitas berbeda. Menelannya seharusnya merusak dirinya. Rubah ekor 3 melanjutkan. Tentu, tapi setelah berulang kali meneliti, memadukan darah esensi dan inti iblis para makhluk mati, aku berhasil menyatu dengan manusia. Kini aku adalah makhluk setengah manusia, setengah binatang. Tatapannya berubah teduh, namun penuh hasrat gelap. Baru setelah memakan manusia, aku menyadari betapa indahnya dunia luar. Kita seharusnya tak terkungkung di tempat ini. Betul begitu, roh Gunung Luoling. Tiba-tiba, ia melepaskan kekuatan yang sama, kekuatan Gunung Luoling, mengarah langsung ke sang roh. Namun roh Gunung Luoling hanya mendengus. Gunung Luoling adalah tempat yang berdiri sendiri. Jika bukan karena para ahli sekte Fenxiang di masa lalu, kalian semua tidak akan pernah ada. Dan kalian justru membunuh murid-murid mereka untuk dimakan. Ia mengibaskan tangan, menghilangkan kekuatan lawan tanpa kesulitan. Nada ketidaksukaannya sangat jelas. Binatang 5 elemen menatap sambil merenung. Pantas sejak awal ia begitu melindungi murid Fenxiang yang masuk ke sini. Rupanya ada sejarahnya. Tianmu mengangguk samar, tatapannya memanas. Jika rubah ekor 3 benar-benar bisa menerobos belenggu Gunung Luoling dan memasuki dunia manusia, aku pun bisa mengikuti jejaknya. Binatang 5 elemen menggeleng. Belum tentu, roh Gunung Luoling bukanlah lawan mudah. Tianmu tersenyum tipis. Kita lihat saja pertunjukan besar ini. Dari tempat tersembunyi, Wu Yingying berbisik bingung. Apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Di puncak Gunung Liang, Tianmu dan binatang 5 elemen ditindas oleh kekuatan Luoling. Sementara rubah ekor 3 dan roh Gunung Luoling saling menahan, tampak seimbang. Qin mengatakan, jika kekuatan Luoling sudah digunakan, seharusnya sebentar lagi ada pemenang. Namun Xiaoyan justru menggeleng. Ada yang tidak beres. Ia bisa merasakan kekuatan sejati roh Gunung Luoling. Rubah ekor 3 seharusnya tidak mungkin menandingi makhluk yang berada di level itu. Perbedaan kekuatan mereka bagai langit dan bumi. Tiba-tiba mata Xiaoyan melebar. Tidak benar. Sesuatu dari 3 gunung besar sedang bergerak ke arah sini. Mata batinnya menembus tubuh rubah ekor 3. Di balik bulu lembut yang menutupi punggungnya, tersembunyi sebuah benda bulat berwarna hitam berdenyut perlahan. Serentak, ribuan makhluk mati di wilayah Gunung Luoling mulai bergerak menuju puncak. Xiaoyan menghela napas getir. Dia benar-benar gila.
dan pertempuran pun mulai memasuki babak paling mengerikan.